kalau untuk pembangunan gitu yang saya lihat sekarang itu ya alhamdulillah gitu kan ada tol Trans Jawa gitu kan. Terus ada juga kereta cepat dan mungkin yang terbaru itu IKN gitu kan. Nah, bahkan ya saya sendiri Oke. Apa kabar Pak Rahmat? alhamdulillah sehat. Bahas apa nih kita nih? Ya kalau sekarang mungkin lagi ramai itu kan masalah pelantikan presiden kan. Nah, mungkin kalau untuk itu sih ya karena sudah terpilih gitu ya, sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih. Semoga kedepannya bisa menjadi pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat di seluruh Indonesia. Seperti itu aja. Ya kalau untuk di Bandung sendiri mungkin kan ya kalau misalkan untuk calon wali kota ya saya juga kurang begitu tahu gitu kan. Tetapi kalau misalnya untuk calon gubernur, nah ya adalah beberapa gitu kan yang saya tahu gitu ya. Mungkin karena mungkin sayanya yang kurang update di sosmed gitu kan, apa emang sosialisasinya juga kurang gitu kan daripada calon tersendiri untuk maju di Pilkada Jabar gitu. Nah, sebelum kita ke pilkada nih Pak, kesan Jokowi itu sendiri gimana sih Pak? Mulyono. Oh, Raja Jawa. Raja Jawa. Ya kalau untuk Pak Jokowi, kalau buat saya pribadi gitu kan, ya saya secara signifikan tidak begitu merasakan gitu kan. Ya soalnya terus terang aja gitu kan, dari dulu juga siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, ya untuk saya sebagai rakyat kalangan bawah gitu, itu tidak merasakan langsung dampak dari kepemimpinan presiden. Ya soalnya apa? Ya saya untuk kegiatan sehari-hari gitu kan, saya kerja untuk mencari nafkah buat keluarga. Ya itu aja gitu yang jelas gitu. Saya kerja untuk mencari nafkah gitu buat anak istri di rumah gitu. Ya kalau masalah untuk pemimpin ya terus terang aja gitu ya, dari dulu pun siapapun presidennya, gubernurnya, wali kotanya, untuk saya pribadi sih tidak terlalu berdampak gitu kan. Ya soalnya dari segi kejahatan aja kan dari dulu sampai sekarang kan gitu. Sekarang malah lebih gila-gilaan lagi gitu. Ya contohnya di Bandung kan gitu. Itu dari dulu yang namanya begal gitu kan, terus apa antar geng motor gitu. Ya kalau dulu kan geng motor kan itu aja, sekarang kan nambah lagi gitu kan, banyak anak-anak yang lagi nyari apa namanya nyari jati diri gitu kan di jalan gitu kan. Bahkan kemarin kan sampai viral juga kan di sosmed kan, ada orang ngebacok tukang parkir gitu kan sampai live di TikTok kan, itu gila gitu loh. Demi viral ya. Ya mungkin untuk menunjukkan gitu bahwa dia tuh ya seperti itu gitu. Ya, tapi kan itu kan ya sudut pandang yang salah. Harusnya kan sebagai pemuda itu menunjukkan siapa dirinya itu dalam segi prestasi gitu. Nah untuk ini Pak, sebelum kita bahas yang lain, kelebihan dari kepemimpinan Mulyono itu gimana sih Pak menurut Pak Rahmat pribadi? Ya kalau untuk pembangunan gitu yang saya lihat sekarang itu ya alhamdulillah gitu kan ada tol Trans Jawa gitu kan. Terus ada juga kereta cepat dan mungkin yang terbaru itu IKN gitu kan. Nah bahkan ya saya sendiri kurang begitu paham gitu kan ya, kenapa sih mesti pindah gitu kan ke sana gitu ya, padahal kan sebetulnya masih banyak fasilitas yang sudah ada itu yang lebih urgent untuk diperbaiki gitu. Ya kalau misalkan ada anggaran ya bagusnya gitu kan, menurut saya gitu kan, menurut orang bodoh lah gitu, lebih baik untuk pemeliharaan yang sudah ada aja, gak usah membangun yang baru gitu kan, apalagi sampai nganjukan hutang gitu nya, cek orang Sunda mah gitu. Nah, yang ada aja dipelihara. Contohnya apa? Ya sekarang jalan tol aja. Jalan tol itu kan namanya itu kan jalan tol, jalan bebas hambatan. Ya, apalagi yang namanya di Jakarta ya kota-kota besar lah gitu kan pada umumnya, yang namanya jalan tol itu sesuai nggak dengan tagline-nya itu jalan bebas hambatan. Apalagi kalau di Jakarta, tol dalam kota itu kan pasti kan namanya macet itu ya udahlah, udah nggak bisa dibedain mana jalan raya biasa sama jalan tol, soalnya sama-sama macet gitu. Iya ya.
Terus emang volume kendaraan juga terus bertambah kan ya? Ya gitu, karena volume kendaraan sendiri gitu ya. Kalau zaman dulu gitu kan, waktu saya masih kecil gitu, dulu kan ya emang setahu saya nggak ada pembiayaan untuk kendaraan bermotor gitu kan, kayak leasing gitu. Nah, jadi orang-orang yang punya kendaraan itu, baik itu sepeda motor ataupun mobil, nah itu tuh emang orang yang benar-benar punya duit. Kan dulu kan belinya cash, ya kan? Dulunya belinya cash gitu. Jadi orang yang benar-benar punya duit itu ya dia yang punya kendaraan. Bahkan di daerah saya aja, orang yang punya motor, yang punya mobil itu masih bisa dihitung dengan jari gitu. Dan kita juga tahu yang orang dulu punya mobil, dia pasti punya garasi. Nah, kalau sekarang ya karena dimudahkannya untuk memiliki kendaraan, ya orang yang di dalam rumah aja gitu kan, yang tidak memiliki garasi, ya dia bisa memiliki kendaraan. Ya akhirnya apa? Parkirnya seenaknya, parkir di jalan raya gitu kan. Ya udah, apalagi jalan komplek ya, tahu sendirilah, buat 2 mobil aja itu udah pas-pasan. Tambah lagi 1 mobil buat parkir di situ, orang situ gitu kan, akamsi lah biasanya kan gitu. Parkir di situ. Jadi kan banyak timbul kemacetan juga, ya salah satunya dari situ juga. Orang yang nggak punya tempat parkir, dia beli kendaraan. Ya bagusnya sih sebetulnya jual kendaraannya buat bikin Garasi. garasi gitu. Dengan adanya KCIC, kereta cepat Indonesia Cina itu, yang dari Jakarta Bandung, gimana sih menurut Pak Rahmat? Ya kalau menurut saya, jadi sekarang tuh ya kelihatan gitu segmentasi kereta cepat itu untuk siapa. Sekarang kalau misalkan masyarakat menengah ke bawah, ya pastilah jarang gitu kan untuk memakai fasilitas kereta cepat itu. Yang jelas itu orang yang lebih membutuhkan waktu untuk sampai dari Jakarta ke Bandung, dan harganya juga kan lumayan ya kalau dibanding travel gitu. Ya kalau menurut saya, ya kalau misalkan dia dengan kalangan menengah juga, ya gajinya pasti kan lumayan gitu. Ya kalau misalkan seperti saya, ya yang punya uangnya pas-pasan gitu kan, ya nggak mungkin untuk menikmati fasilitas kereta cepat juga. Jadi ya kalau menurut saya gitu kan, sebagai kalangan bawah gitu ya, mau ada mau enggak juga kereta cepat gak ngaruh buat saya gitu ya, karena saya bukan sebagai target untuk kereta cepat itu sendiri. Tapi emang bukannya lebih baik itu yang maksudnya dibanding bikin KCIC ya? Kenapa nggak sih nggak bikin tol dalam kota Bandung aja gitu? Atau enggak lebih ke yang lebih apa ya? Kalau saya pribadi nih ya, KCIC emang sih Jakarta beli waktu kan, beli waktu yang tadinya ke Jakarta Bandung 3 jam jadi cuman setengah jam gitu kan. Cuma kan dibalik itu juga, ya maksudnya kita masih banyak infrastruktur yang masih kurang, apalagi Jawa Barat terutama Bandung kan. Buat busway itu jalannya nggak ada jalur khusus, jalannya sempit, sedangkan volume kendaraan makin banyak kan. Terus kalau buat IKN sendiri itu Pak, kita sebagai masyarakat bawah ya, masyarakat kecil, gimana sih pandangan Pak Rahmat ke IKN itu? Ya kembali lagi ke pemimpinnya gitu kan. Dia bikin IKN itu untuk apa? Kalau misalkan kita gitu ya, sebagai orang gitu, kita tuh ibaratnya kan ada skala prioritas, ya kan? Nah, otomatis itu harus didahulukan, berarti kan untuk kepentingan kita. Nah kalau misalkan pemimpinnya dia cepat-cepat membangun IKN, berarti kan situ skala prioritasnya dia gitu kan, sebagai pemimpin. Nah, otomatis kan ada kepentingannya dia juga di situ gitu. Ya soalnya jangankan IKN gitu, kereta cepat aja gitu, saya sampai detik ini belum pernah naik gitu. Soalnya ngapain, buat apa gitu. Selama ini ya saya yang rasional aja gitu kan, sesuai dengan kemampuan, ya paling Bandung Jakarta ya pakainya travel aja. Kalau nggak travel ya kereta api biasa, Argo Parahyangan. Lebih murah juga. Iya gitu. Jadi yang namanya pembangunan itu ya sebetulnya tergantung kepentingan juga. Iya. Gitu. IKN juga plus minus ya, bagusnya kan pemerataan Kalimantan jadi lebih bagus, lebih kota modern, karena Jakarta juga udah terlalu padat kan. Tapi ya itu sih kendalanya, lagi-lagi di ngutang ya. Iya gitu. Semua kan hasil ngutang, ntar kalau apalagi kemarin ada isu-isu pajak, ya kan, pajak mau dinaikin buat rumah ya, subsidi rumah. Sedangkan yang dapat subsidi rumah kan orang-orang PNS. Iya. Sedangkan yang dipajak kan seluruh masyarakat kan. Ya sekarang gini aja ya, kalau saya bicaranya realita gitu ya. Untuk saat ini, kita itu untuk memenuhi standarisasi kebutuhan hidup, buat makan, biaya sekolah, ya kalau dari segi UMK aja itu sebetulnya kurang gitu. Sekarang tambah lagi pajak gitu. Jadi
ya sebetulnya nggak ada salah juga gitu kan, ada orang ya seperti saya gitu kan, kalau misalkan pajak itu menyengsarakan rakyat itu ya emang berasa gitu. Nah, soalnya buat kehidupan sehari-hari aja udah susah gitu kan, ini tambah pajak gitu. Ya, tambah banyak pengeluaran kita gitu. Nah, sekarang kan udah tanggal berapa sekarang? Tanggal 18 nih, Jumat. Sabtu Minggu kan Jokowi lengser ya. Tapi sekarang kan delegasi juga udah pada datang kan ke Jakarta, udah banyak dari internasional delegasi pada berdatangan. Tapi kok yang hebatnya Jokowi ini adem anyem aja gitu, seakan-akan nggak ada dosa gitu. Ya kalau misalkan dosa enggaknya gitu kan, ya kembali lagi kepada orang itu. Ya kalau misalkan orang itu tidak merasa berdosa ya pasti adem ayem gitu. Yang jadi gini, kita tahu kita dosa atau enggak itu kan ibaratnya kan yang lebih tahu itu kan orang lain, orang yang merasakan gitu kan. Misalkan kita jahat sama orang, ya bahkan kan kalau misalkan namanya orang jahat gitu kan, dia pasti bukannya merasa berdosa, merasa puas gitu kan Iya. atas prestasinya itu gitu. Tapi kalau misalkan ya orang yang baik gitu kan, kalau misalkan dia merasa berbuat jahat, pasti dia kan suka ada rasa nggak enak hati gitu kan. Ya mungkin karena menjolimi orang atau gimana gitu ya. Kembali lagi ke orangnya sendiri gitu. Jokowi kan udah kita bahas ya Pak ya, seluk-beluknya. Tapi emang kalau saya pribadi ya apa logikanya, ideologi saya tuh apa? Emang Jokowi ini bagus ya. Emang kita nggak munafik ya kalau emang Jokowi ini emang ahli, emang pemain banget lah dalam hal berpolitik ya. Dari awal dia yang katanya orang miskin lah, terus merakyat lah, ataupun tukang kayu lah gitu kan, jadi wali kota, gubernur, dan akhirnya sampai presiden 2 dekade kan emang itu permainannya handal sekali kan. Gak mungkin kalau buat orang-orang ecek-ecek kan. Tapi saya pribadi sih emang plus-nya nih Pak ya, maksudnya pandangan pribadi. Emang Jokowi itu membangun infrastruktur terus-terusan dan emang dibayar kan oleh pajak lah, kayak bikin jalan tol juga dibayar. Kan kita naik tol juga lewat tol pasti bayar kan, buat nyicil ya. Seakan-akan ilustrasinya kita bikin rumah buat dikontrakin. Nah, ntar nyicil rumah itu pakai uang kontrakan kan. Tapi kan apa ya? Kalau misalkan kontrakan rumah itu nggak kebayar ya, atau IKN ini nggak kebayar lah, utang-utang Indonesia kan pasti negara lain ya kayak Cina, ya apapun negara-negara lain yang mengutangi ke Indonesia kan pasti minta jaminan ya. Jadi bahkan bisa lama-lama alam kita dikeruk, bisa-bisa jual pulau kan. Ya itu sih pandangan pribadi ya. Maksudnya buat kedepannya, ya kasihan juga anak cucu kita gitu. Kedepannya kalau misalkan katanya negara Indonesia negara kaya, tapi kok sekarang kita sengsara gitu kan. Ya, itu aja sih takutnya. Jadi siapapun presidennya setelahnya ini emang harus menanggung apa ya? Menanggung keberlanjutan Jokowi yang ya utangnya lah, APBN-nya sekarang udah entah seperti apa, entah minus, entah gimana kan. Ya itu sih pandangan saya pribadi, emang bagus secara infrastruktur. Tapi ya gimana nih utang-utang Indonesia, apakah kedepannya bakal yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat gitu kan. Nah untuk kedepannya nih Pak, tadi setelah kita bahas Jokowi, kedepannya tanggal 20 ini besok lusa, Prabowo kan mau dilantik. Harapan buat Prabowo dan Gibran itu sendiri apa sih Pak? Ya harapannya itu ya tentunya sebagai presiden yang terpilih gitu kan. Ya harapannya itu bisa lebih baik dari presiden sebelumnya. Salah satunya ya saya sebagai rakyat ya presiden yang bisa mensejahterakan rakyatnya. Contohnya apa? Ya mungkin dari kalau misalkan dari kalangan orang pekerja gitu kan, dari UMK gitu kan. Jadi ya UMK itu sebagai jaminan gaji yang layak gitu. Layak untuk makan, layak untuk biaya pendidikan gitu ya. Soalnya kan emang untuk saat ini dari mulai SD, SMP, SMA gitu kan, ya itu kan tagline-nya itu kan apalagi kalau misalkan di sekolah negeri itu kan gratis gitu kan. Nah, tapi kan ya sudah menjadi rahasia umum ya gitu. Apalagi kalau misalkan di SMA kebanyakannya itu kan ada pungutan-pungutan gitu. Kenapa saya nyebutnya pungutan? Emang dalilnya itu sumbangan. Yang namanya sumbangan itu kan sukarela.
Tapi kan ini kan kebanyakannya tuh dalilnya tuh sumbangan gitu kan kepada orang tua murid untuk biaya operasional sekolah. Tapi kan kalau misalkan sumbangan itu kan seikhlasnya. Tapi ini kan dipatok. Banyakannya kan kalau SMA kan nominalnya itu kan udah sedikit gitu kan. Kalau buat saya gitu kan itu kan banyakannya 5 juta gitu kan. Ya, kalau misalkan sumbangan itu kan semampunya, seikhlasnya gitu. Tapi ini kan dipatok gitu, harus gitu kan. Kalau menurut saya itu bukan sumbangan, pungutan gitu. Nah, mungkin ini juga yang menjadi PR gitu kan untuk Bapak Presiden kita yang baru untuk lebih memperhatikan kebutuhan sekolahnya. Kita juga tidak bisa menyalahkan pihak sekolah juga, ya mungkin karena emang biaya operasionalnya kurang gitu. Ya, otomatis dari pemerintahnya udah segitu, jatahnya kekurangan ya otomatis minta ke orang tua murid. Nah, jadi di sini yang harus diperbaiki itu apa gitu. Ya bukan menyetop kepala sekolah untuk meminta pungutan ke orang tua murid. Nah, yang lebih bagusnya itu dari pemerintahnya sendiri untuk mencukupi biaya operasional untuk sekolah. Kalau misalkan sudah tercukupi, ya pasti kalau misalkan kepala sekolahnya yang benar, ya pasti nggak bakalan minta pungutan kepada orang tua siswa. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kepala sekolahnya yang tetap kekeh gitu kan, dia pasti bakal tetap ada pungutan. Padahal biaya operasional dari sekolah sudah biaya operasional sekolah dari pemerintah sudah dipenuhi oleh pemerintah. Tapi kan untuk saat ini mungkin sepertinya belum. Nah, saya juga kan ada kan beberapa teman lah kepala sekolah gitu ya, emang terus terang gitu. Biaya operasional sekolah itu ya emang kurang gitu. Nah, ini kan maksudnya yang emang digembor-gembor kan oleh Prabowo ini kan makan siang gratis ya. Menurut Pak Rahmat sendiri gimana? Ya sebetulnya kalau untuk makan siang gratis ya apalagi buat anak saya pribadi gitu kan. Ya sebetulnya mau makan pagi, siang, malam juga udah gratis gitu kan, karena udah dikasih semua orang tuanya kan. Gitu. Iya. Ya kalau misalkan ya program ini berjalan gitu, ya minimal gitu kan standarisasi untuk makanannya itu ya minimal gitu kan ya sama dengan apa yang dikasihkan oleh orang tuanya. Ya kalau bisa ya lebih bagus lagi gitu dari segi gizinya gitu. Jadi pokoknya ya makanannya itu ya emang bener-bener layak gitu, jangan asal-asalan gitu. Iya. Ditambah kan makan siang gratis lah, terus belajar merdeka ya, kurikulum merdeka. Kita kan emang menyontoh ya mengikuti contoh kita kan Finland ya. Finland kan emang belajar merdeka dan itu belajar dan berjalan dengan baik. Ya karena apa? Karena emang infrastruktur dan fasilitas itu emang sudah memadai kan. Sedangkan untuk Indonesia belajar merdeka apakah memadai atau enggak kan? Buktinya sampai sekarang aja setiap ganti menteri ganti lagi kurikulum. Bahkan ada yang SMA itu ada yang belum bisa baca gitu loh. Nah itu kan siapa yang salah kan? Karena nggak munafik kalau sekolah juga kalau nilainya kecil anak gak naik kelas ntar downgrade gitu loh. Maksudnya akreditasi sekolahnya bakal rusak kan? Jadi mau nggak mau walaupun anak itu bodoh ya kasarnya, ya harus dinaikkan karena supaya mempertahankan akreditasi pencitraan. Itu sih maksudnya yang saya perhatikan dari untuk sekolah itu sendiri ya. Karena kita menyontoh mau ke Australia, mau ke Finlandia, mau ke Swiss. Ya kita kurikulum merdeka sebenarnya belum siap karena fasilitas kalau di Finland kan emang ada lab setiap bidang ya kayak fisika, sains, kimia, ada lab sendiri dan emang itu guru itu emang disejahterakan dengan gajinya, sedangkan Indonesia kan gaji ala kadarnya, bahkan Umar Bakri kan ya begitulah. Gimana pandangan Pak Rahmat? Ya emang apa yang tadi dikatakan itu ya emang betul terjadi gitu kan ya, apalagi untuk guru ya gitu ya. Kalau misalkan yang udah PNS lah masih mending gitu kan ya, layak lah gitu kan gajinya. Yang miris itu untuk guru honorer gitu kan, bahkan guru honorer itu ada yang mencapai sebulannya itu 150.000 gitu ya. Sekarang logika aja ya gitu, logika aja kita misalkan 150.000 cukup buat apa? Ya kan, untuk transportasi aja mungkin kurang.
Hmm. Apalagi kalau misalkan gurunya itu tidak mempunyai kendaraan sendiri, Hmm. dia naik fasilitas umum lah gitu dikatakan. Sekarang untuk ongkos aja mungkin udah kurang. Dari mana guru itu bisa menutupi kekurangan itu? Otomatis kan guru itu yang tadinya harus fokus belajar, ya otomatis dia harus mencari sampingan lain gitu. Hmm. Ya saya juga kan kebetulan saya juga ngojol juga kan gitu. Nah, banyak lah teman-teman saya yang ngojol juga, dia itu sebagai guru honorer juga ada gitu. Bahkan yang kerja-kerja juga yang di tempat lain juga banyak gitu. Hmm. Kenapa mereka ngojol ya? Karena buat sampingan gitu. Karena kekurangan itu gitu. Jadi di mana bagaimana caranya untuk menutupi kebutuhan hidup, ya salah satunya mungkin ya solusi alternatif itu yang paling mudah yang ngojol gitu. Soalnya sampai saat ini ya yang paling mudah belum ada lagi gitu. Itu yang paling praktis gitu. Punya kendaraan bisa buat ngojol juga gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas Prabowo, Pak ya. Semoga aja ya lebih baik lah ke depannya kan, dengan apa aturan-aturan dan bijaksanaannya, semoga aja lebih baik, berpihak ke rakyat ya. Karena kan presiden itu yang dicari kestabilan ya, kestabilan antar negara-negara supaya tidak terjadi perang, keributan, kan emang harus kestabilan negara juga harus dipertahankan ya. Kenapa makanya Prabowo itu jadi mungkin dari pihak atas orang-orang atasan, para konglomerat Indonesia itu karena kestabilannya, apalagi pengusaha ya, pengusaha kan butuh kestabilan bisnis ya, pasti ya Prabowo. Nah, untuk wakilnya sendiri nih Pak Gibran, gimana Pak? Apa? Ya kalau menurut saya sih kalau Gibran gitu kan dari awal aja udah menjadi polemik gitu kan. Dengan kasus itunya kan waktu dulu untuk perubahan umur gitu kan. Jadi udah dari awal aja udah menjadi kontroversi gitu kan. Ya sebetulnya kalau misalkan dari segi pengalaman gitu kan, ya dia kan kemarin tuh terakhir tuh kan posisinya itu kan wali kota Solo kan. Iya. Sebetulnya ya kalau buah tuh ibaratnya tuh ibarat buah karbitan gitu loh, belum waktunya gitu, belum matang gitu dari segi ilmunya, dari segi pengalamannya gitu kan. Ya, sebetulnya kurang gitu. Ya jadi ibaratnya tuh terlalu dipaksakan gitu. Menurut saya seperti itu. Tapi harapan buat Gibran itu sendiri apa Pak? Ya harapannya itu semoga bisa menyesuaikan gitu. Menyesuaikan kapasitas dia sebagai wakil presiden. Ya dia mungkin mesti banyak belajar sama Pak Prabowo gitu kan. Ya meskipun Pak Prabowo baru kali ini menjadi presiden ya, tapi kan mungkin bapaknya gitu kan pernah jadi presiden gitu kan ya. Jadi ya dia bisa lebih banyak belajar lah. Bapaknya siapa? Bapaknya. Bapaknya siapa tuh, Pak? Ya kan presiden yang sekarang nanti ini lengser. Oh, bapaknya. Ya, Bapak. Iya. Closing statement mungkin ya. Harapan gitu untuk presiden, gubernur, bahkan wali kota itu sendiri apa sih, Pak? Ya, saya sebagai rakyat gitu kan ya berharap itu mempunyai pemimpin itu dia tuh yang menguasai di bidangnya. Terus berharap juga kalau pemimpin itu dia tuh bukannya dilayani gitu loh, tapi melayani gitu. Pemimpin itu harus bisa melayani rakyatnya dan juga bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Dan juga bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat kita ini, dari mulai kemacetan, kriminal gitu kan, sama sekarang juga kan banyak lah kayak pelecehan KDRT yang kayak gitu ya. Mungkin ya harapan itu semoga pemimpin yang terpilih nanti gitu kan, baik itu presiden, gubernur ataupun wali kota bisa lebih baik daripada pemimpin yang kemarin seperti itu. Tidak ada kawan abadi, yang ada itu hanyalah kepentingan abadi. Yang seranjang aja bisa gitu.